Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak blokade bantuan untuk warga Gaza yang dilakukan Israel segera dihentikan. Hal ini karena aksi blokade oleh Israel membuat sekitar 2,1 juta penduduk Gaza dalam bencana kelaparan, kekurangan gizi akut dan juga kematian. Sejak blokade bantuan dimulai pada 2 Maret 2025, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan ada 57 anak yang meninggal akibat kekurangan gizi. Lalu mengapa Israel memblokade bantuan ke Gaza dan melanggar perjanjian gencatan senjata tahap kedua? Kita lihat informasi grafisnya pemirsa. Kelaparan dan malnutrisi di Gaza. Kita lihat untuk informasi grafis yang pertama ini berkaitan dengan periode gencatan senjata di Gaza. Sebetulnya ada waktu-waktu yang sudah disepakati antara Israel dan juga Hamas, yaitu berkenaan dengan tahap pertama gencatan senjata terjadi pada 19 Januari hingga 1 Maret 2025. Nah, lalu sebetulnya ada tahap kedua, tetapi Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di tahap kedua. Jadi kesepakatan gencatan senjata tahap pertama yaitu Hamas bebaskan 33 sandera yang diculik, kemudian Israel juga bebaskan warga Palestina yang dipenjara. Seharusnya setelah ini ada gencatan senjata yang kedua, namun Israel melanggar kesepakatan tahap kedua. Israel dan Hamas sejatinya terkait perjanjian gencatan senjata dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan juga Qatar. Tahap pertama gencatan senjata adalah pada periode tersebut 19 Januari hingga 1 Maret dan seusai gencatan senjata tahap pertama kedua belah pihak semestinya bertemu lagi ya membahas untuk fase kedua. Akan tetapi Israel malah menyerang dan menurut Hamas Israel menghukum mati sendiri warga mereka yang disandra oleh Hamas. Pada Selasa 18 Maret 2025 pemirsa, Israel kembali menembakkan rudal dan roket ke jalur Gaza dan tepi barat. Dan sejak itu Israel semakin memperburuk situasi Gaza dengan memblokade penyaluran bantuan ke Gaza. Israel sepenuhnya melarang masuknya bantuan pangan, medis, dan kemanusiaan ke Gaza. Lalu apa dampaknya bagi jalur Gaza? Kita lihat pemirsa sejumlah dampak blokade Israel ke wilayah Gaza. Di antaranya harga pangan di pasar ini melonjak ke tingkat yang sangat tinggi. Dan hanya sedikit makanan yang tersedia di luar jangkauan sebagian besar keluarga serta anak-anak di Gaza hadapi kekurangan pangan yang ekstrim. Dan beberapa data jumlah warga kelaparan serta malnutrisi di Gaza pemirsa ini dampaknya begitu luar biasa dan 2,1 juta warga Gaza terancam kelaparan kalau Israel masih belum juga membuka blokade ke Gaza. Dan kita lihat pemirsa setelah dampak ini sebetulnya berapa sih data ataupun jumlah anak-anak yang kelaparan dan juga malnutrisi di Gaza? Kita lihat pemirsa, ini sumber datanya dari Snapshot Integrated Food Security Path Classification atau IPC yang baru-baru ini mengeluarkan data bahwa sebanyak 470.000 warga Gaza hadapi bencana kelaparan. 71.000 anak-anak mengkhawatirkan kondisinya serta lebih dari 17.000 ibu membutuhkan perawatan segera untuk malnutrisi akut. Jadi IPC ini merupakan konsorsium yang dibentuk pada 2004 oleh PBB bersama juga dengan beberapa lembaga internasional untuk mengklasifikasikan tingkat keamanan pangan di suatu daerah. Asesmen yang dilakukan IPC itu juga menemukan bahwa warga khususnya anak-anak yang mengalami malnutrisi akut diperkirakan bertambah terutama di Gaza Utara dan Rafah, bagian paling selatan jalur Gaza. Nah, badan-badan PBB ini telah memperingatkan bahwa populasi di seluruh jalur Gaza beresiko kelaparan karena blokade Israel. Dan jika bantuan tidak diizinkan masuk dengan segera, maka sudah terlambat bagi banyak orang. Dan kita simak pemirsa pernyataan yang disampaikan dari pihak UNICEF berkaitan dengan kelaparan di Gaza. Ini dari Catherine Russell, yaitu Direktur Eksekutif UNICEF, yang mengatakan sebagian besar anak-anak di Gaza menghadapi kekurangan pangan ekstrim, sebagaimana dikonfirmasi oleh 17 badan PBB dan LSM dalam laporan IPC. Resiko kelaparan tidak datang secara tiba-tiba. Hal ini terjadi di tempat-tempat di mana akses terhadap makanan terhambat, di mana sistem kesehatan hancur dan anak-anak dibiarkan hidup tanpa batas minimum.
Nah, selain itu Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB Cindy McCain juga mengeluarkan sebuah pernyataan komunitas internasional harus segera bertindak agar bantuan kembali mengalir ke Gaza. Jika menunggu kelaparan terjadi maka sudah terlambat bagi banyak orang. Kantor PBB untuk Kemanusiaan juga menyerukan penghentian segera blokade pangan terhadap jalur Gaza karena sekali lagi ini membahayakan nyawa 2,1 juta penduduknya. Dan pemirsa, demikian pemaparan kali ini berkaitan dengan kelaparan dan malnutrisi di Gaza. Tetaplah bersama kami, Metro Siang masih akan kembali untuk Anda dengan informasi kloter pertama jemaah haji Patuna Travel telah diberangkatkan ke Tanah Suci pada Rabu pagi tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.